Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang sistematika karya tulis ilmiah untuk guru. Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Jadi ini adalah prasaran ilmiah sebuah tulisan yang berbentuk makalah. Jadi ini berbentuk makalah ya, yang berisi ringkasan laporan hasil penelitian. Ya, jadi isinya adalah ringkasan dari laporan hasil penelitian yang berbentuk makalah, sedangkan isinya harus sesuai dengan topoksi sebagai guru ya. Untuk kerangka isi makalah pada presentasi forum ilmiah itu umumnya mengikuti ketentuan dari panitia. Secara umum isinya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Jadi perlu diketahui bahwa untuk makalah itu ya bisa menggunakan bab ya, dan subbab, bisa juga tanpa menggunakan bab, ya, yang dikenal dengan bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk bagian awal itu judulnya, ya, keterangan kapan, di mana, dan pada kegiatan apa, ya. Ini untuk presentasi pada forum ilmiah. Sedangkan isinya itu ada abstrak atau ringkasan, paparan masalah utama, pembahasan masalah, dan bagian penutup. Nah, untuk bagian akhir itu ada daftar pustaka. Sedangkan jika untuk diajukan sebagai angka kredit itu bukti fisiknya adalah makalah aslinya ya, makalah asli. Kemudian juga harus ada pengesahan dari kepala sekolah dan juga surat tugas. Kemudian juga ada undangan ya, undangan dari panitia sebagai pembicara, dan kalau memang ada itu bisa melampirkan sertifikat atau piagam. Kemudian yang kedua adalah laporan hasil penelitian, yaitu laporan hasil penelitian di bidang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ya, harus sesuai dengan topoksi sebagai guru dan umumnya berupa PTK. Laporan hasil penelitian itu juga bisa berupa buku ya, yang angka kreditnya 4, kemudian kalau ditulis berupa artikel yang di jurnal itu angka kreditnya, jika di jurnal yang terakreditasi itu angka kreditnya 3, kemudian untuk di jurnal tingkat provinsi angka kreditnya 2, jika di tingkat kabupaten angka kreditnya 1. Sedangkan jika berupa PTK itu angka kreditnya 4. Untuk kerangka isi laporan hasil penelitian yang berupa buku dan berupa artikel di jurnal itu mengikuti ketentuan dari penerbit buku dan penerbit jurnal tersebut. Kerangka isi artikel di jurnal itu umumnya adalah judul, abstrak, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan untuk jumlah halamannya secara umum itu minimal 7 halaman dan maksimal 10 halaman. Untuk ketentuan angka kredit itu bukti fisiknya adalah jurnal asli dan surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Sedangkan kerangka isi laporan hasil penelitian yang berupa makalah PTK itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Untuk makalah PTK ini menggunakan bab. Ya, tadi telah disampaikan bahwa makalah itu bisa menggunakan bab, bisa juga tidak menggunakan bab. Nah, untuk bagian awal itu terdiri dari halaman judul, lembah persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, dan abstrak atau ringkasan. Untuk bagian isi itu bab pendahuluan ya, bab 1, kemudian bab 2, bab kajian pustaka atau tinjauan pustaka, kemudian bab ketiga yaitu metode penelitian, bab 4 itu hasil dan pembahasan ya. Kemudian terakhir bab 5 berupa simpulan dan saran. Sedangkan untuk penunjang itu adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran ya. Untuk PTK ya,
umumnya lampirannya berupa RPP, instrumen, contoh hasil kerja siswa, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan, daftar hadir siswa, surat izin penelitian, dokumen lain yang menunjang keaslian penelitian. Ya, ini nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam pada video-video berikutnya untuk makalah PTK ini ya. Kemudian berikutnya adalah makalah tinjauan atau gagasan ilmiah. Jadi untuk tinjauan dan gagasan ilmiah ini umumnya berupa makalah deduktif, yaitu berdasarkan kajian pustaka atau kajian literatur. Walaupun sebenarnya juga bisa berupa makalah induktif, yaitu yang berdasarkan data empiris di lapangan. Tetapi dalam hal ini umumnya berupa makalah deduktif, yaitu berdasarkan kajian pustaka. Nah, kerangka isi makalah tinjauan ilmiah adalah terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Untuk bagian awal, ini isinya ya. Untuk bagian isi itu terdiri dari bab pendahuluan, bab kajian atau tinjauan pustaka, kemudian bab pembahasan masalah, dan simpulan. Jadi, karena tinjauan ilmiah ini termasuk KTI bukan hasil penelitian, maka tidak ada bab metode penelitian. Yang tadi berbeda dengan KTI penelitian, itu ada bab metode penelitian. Ya. Untuk bagian penunjang, seperti biasa ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Sedangkan bukti fisik jika ingin diajukan sebagai angka kredit, ya, itu adalah makalah asli atau fotokopinya yang ada pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau kepala madrasah, ya, disertai dengan tanda tangan dan stempel sekolah. Angka kreditnya itu 2 ya. Berikutnya adalah tulisan ilmiah populer atau artikel ilmiah populer. Ya, secara umum disebut juga dengan artikel. Ini diterbitkan oleh media massa ya. Tulisan ilmiah populer itu berisi pengetahuan, ide, dan gagasan dari penulis. Nah, untuk kerangka isinya ya, tulisan ilmiah populer itu disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Sedangkan bukti fisik jika ingin diajukan sebagai angka kredit itu adalah guntingan tulisan dari media massanya, kemudian harus jelas nama media massanya, tanggal terbitnya. Jika berupa fotokopi harus ada pernyataan kepala sekolah ya yang menyatakan keasliannya. Angka kreditnya itu jika tingkat nasional 2, jika tingkat provinsi 1,5. Berikutnya adalah artikel ilmiah yang non-penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Ya. Kerangka isinya ini juga mengikuti ketentuan dari jurnal yang memuatnya. Secara umum isinya adalah berupa pendahuluan, kajian teori, dan pembahasan serta kesimpulan. Pendahuluannya umumnya berupa latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian untuk kajian teori mencantumkan teori-teori yang relevan. Sedangkan pembahasan itu harus jelas ide penulisnya di situ ya, yang didukung oleh teori dan data. Sedangkan bukti fisiknya jika diajukan untuk angka kredit adalah jurnal aslinya, kemudian keterangan akreditasinya untuk tingkat nasional, kemudian keterangan jika diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten atau lokal, dan surat keterangan dari kepala sekolah. Angka kreditnya untuk yang nasional itu 2, yang untuk tingkat provinsi 1,5, dan untuk tingkat kabupaten atau sekolah itu kreditnya 1. Berikutnya adalah buku pelajaran.
yaitu berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu, ya, yang berfungsi untuk membantu siswa memahami pelajaran, bisa juga sebagai pegangan mengajar guru dan pegangan utama maupun pelengkap. Kerangka isi dari buku pelajaran itu berupa bagian pengantar, pendahuluan, bagian isi, dan bagian penunjang. Untuk bagian pendahuluan, ini ada daftar isi dan tujuan buku pelajaran. Sedangkan bagian isi itu terdiri dari bab dan topik-topik bahasannya. Kemudian ada tujuan, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, dan soal latihan. Sedangkan penunjangnya itu ada daftar pustaka dan biodata penulis. Nah, ini adalah kerangka isi dari buku pelajaran. Nah, sedangkan bukti fisiknya itu adalah buku aslinya, tapi juga bisa fotokopinya. Nah, kalau fotokopi harus ada keterangan keaslian dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Bagi yang lolos BSNP itu diberikan surat keterangan dari BSNP-nya, ya. Untuk angka kredit yang lolos BSNP itu 6, kemudian jika dicetak penerbit dan memiliki ISBN itu 3, jika tidak ber-ISBN itu 1. Kemudian modul atau diktat. Modul adalah materi pelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga pembacanya dapat menyerap materi sendiri secara mandiri. Sedangkan diktat itu adalah berupa catatan tertulis, ya, atau ringkasan atau resume mata pelajaran yang dipersiapkan oleh guru, ya, untuk mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran. Ini disebut dengan diktat. Jadi diktat sifatnya adalah ringkasan atau catatan-catatan mata pelajaran yang dibuat oleh guru. Kerangka isi modul itu isinya petunjuk untuk siswa, kemudian materi bahasan yang terdiri dari uraian, kemudian contoh-contoh. Berikutnya adalah lembar kerja siswa, soal latihan, kemudian ada kunci jawaban, dan jika ada itu pegangan untuk tutor. Sedangkan untuk diktat, ini sebenarnya mirip dengan buku. Biasanya diktat itu adalah cikal bakal dari sebuah buku. Jadi kalau nanti guru banyak menulis diktat, itu nanti bisa dijadikan buku. Kerangka isinya juga mirip dengan buku, ya. Terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penunjang. Nah, untuk bukti fisiknya jika ingin dijadikan sebagai angka kredit, itu adalah modul dan diktat aslinya, ya. Dan harus ada pengesahan yang sesuai. Jika untuk tingkat provinsi itu berarti Kanwil yang mengesahkan. Jika untuk tingkat kabupaten berarti itu Kemenak Kabupaten. Jika untuk tingkat madrasah berarti disahkan oleh kepala madrasah. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan kepala madrasah. Ya, bukti lain itu tanda tangan dan stempel sekolah. Angka kreditnya jika tingkat provinsi 1,5, untuk kabupaten 1, dan untuk tingkat sekolah 0,5. Berikutnya adalah buku dalam bidang pendidikan. Jadi untuk buku dalam bidang pendidikan ini, ya, itu bisa ditujukan untuk selain siswa, ya. Jadi bisa ditujukan untuk umum, ya. Jadi tidak hanya untuk siswa, tetapi harus tetap sesuai dengan topoksi, ya, topoksi guru. Sedangkan kerangka isinya itu ada bagian pengantar, bagian pendahuluan, bagian isi, dan penunjang. Bagian pendahuluan itu ada daftar isi, kemudian untuk bagian isi dapat terdiri dari beberapa bagian dan subbagian sesuai dengan isi pengetahuan pendidikan yang disajikan. Untuk bagian penunjang itu daftar pustaka dan biodata penulis. Untuk bukti fisiknya, yaitu adalah buku asli atau fotokopinya. Kemudian harus jelas penerbitnya, ya, nama penerbitnya, tahunnya kapan, kemudian
surat keterangan yang lain seperti ISBN jika ada, ya. Kemudian surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Untuk angka kreditnya, jika buku dicetak dan memiliki ISBN, itu angka kreditnya 3, ya. Jika tidak ber-ISBN, itu angka kreditnya 1,5. Berikutnya adalah karya terjemahan. Karya terjemahan ini bisa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Jadi isinya harus lengkap sesuai dengan buku aslinya, ya. Jadi bukan bagian tertentu saja, tetapi secara lengkap sesuai dengan buku aslinya. Bukti fisiknya, jika ingin diajukan sebagai angka kredit, itu adalah asli atau fotokopi yang menunjukkan nama buku yang diterjemahkan dan nama penulis. Kemudian surat pernyataan dari kepala sekolah tentang perlunya karya terjemahan tersebut di sekolah, ya, yang dipakai untuk proses belajar mengajar. Jadi harus ada surat pernyataan bahwa itu memang perlu, ya. Angka kreditnya itu 1. Berikutnya adalah buku pedoman guru. Itu berisi rencana kerja guru dalam setahun mendatang, ya. Jadi isinya itu adalah pengembangan pembelajaran untuk peserta didik dan pengembangan profesi bagi guru yang bersangkutan. Dan ini bisa dijadikan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah untuk mengevaluasi kinerja guru tersebut. Jadi ini sangat bagus untuk dibuat buku pedoman guru ini, ya, karena berisi rencana kerja guru dalam setahun. Kerangka isi dari buku pedoman guru itu terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang, ya. Bagian awal itu ada halaman judul yang menunjukkan identitas guru dan tahun rencana kerjanya. Kemudian lembar persetujuan camat, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, untuk bagian isi, ya, ini bagian yang terpenting dari pedoman guru ini, ya. Itu berisi pendahuluan, ya, kemudian rencana kerjanya, kemudian penutup, ya. Pada bagian pendahuluan itu menjelaskan tentang tujuan pembuatan rencana kerja tahunan tersebut, ya, dan ringkasan target capaian. Jadi harus ada ringkasan target capaiannya ini, ya. Kemudian untuk bagian rincian rencana kerja itu disajikan dalam satuan waktu bulanan, ya. Jadi satuan waktunya bulanan dalam 1 tahun. Kemudian isinya adalah rencana untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, ya, kepribadian, dan profesional. Jadi ini harus ada, ya, rencana untuk meningkatkan kompetensi guru yang menulis, ya. Kemudian bagian penutup itu ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Sedangkan bagian penunjang itu terdiri dari lampiran-lampiran, ya, yang untuk mendukung pencapaian target ini tadi. Misalkan RPP, skenario pembelajaran, dan lain-lain yang menunjang rencana kerja tahunan tersebut. Untuk bukti fisik buku pedoman guru itu adalah buku pedoman gurunya, ya. Kemudian surat keterangan keaslian dari kepala sekolah, ya, beserta tanda tangan dan cap sekolahnya. Angka kreditnya itu 1,5. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.